Jadi di video kali ini kita akan coba bahas latihan soal untuk persiapan UTS. Nah, kita di video kali ini akan bahas video latihan soal pertama. Nah, di soal 1 ini ada soal yang berkaitan dengan boiler ya, dengan pembakaran. Nah, kata kunci karena ini ada kata-kata dibakar sempurna. Nah, katanya ini ada diketahuinya tuh kita punya komposisi CHO, ya ini analisis ultimat. Nah, lalu di sini juga ada ininya excess air 50%. Terus ada juga informasi kayak komposisi udara sama laju pembakaran. Nah, kita di sini ini yang soal diminta kebutuhan udara pembakaran sama laju cerobong. Nah, ini coba kita mulai dengan bangun blok proses ya. Blok proses. Nah, di blok proses ini kita bikin 3 aliran. Ya, ini kan combusting. Di sini kita punya aliran bahan bakar sebagai feedstock ya. Di sini ada aliran udara. Nah, yang ke sini adalah aliran gas cerobong atau flue gas. Nah, di sini kita coba tulis kalau massa bahan bakar itu berapa ini? 100 ya. Kita tulis di sini 100 kilogram per jam. Nah, terus ada juga kalau C-nya itu di sini ada ya komposisinya. Kalau C itu 0,5, kalau H itu 6% ya. Terus kalau atom O itu 44%. Nah, ini kita tandai sebagai persen massa ya. Karena yang ini persen mol, ini persen massa. Jadi itu biar gak ketukar aja. Nah, habis itu di sini kita tulis ini F2 itu adalah aliran udaranya. Nih, dia kan gak diketahui ya, dia yang ditanya. Makanya kita kosongin. Nah, udara itu umumnya pasti isinya tuh oksigen sama nitrogen ya. Jadi kalau kita lagi ngitung neraca massa pembakaran, pastiin kalau udara itu pasti isinya oksigen nitrogen. Nah, ini udah mutlak juga. Biasanya untuk mempermudah menghitung, oksigen itu kita tentukan 0,21 atau 21% bobot mol. Sedangkan kalau nitrogen 0,79. Ini persen mol. Lalu kalau buat di flue gas, kita di sini bakal taruh umumnya ini kan ada C ya. C kalau dibakar jadi CO2. H kalau dibakar jadi H2O. O kalau dibakar jadi oksigen. Nah, kita gak tulis itu. Kita di sini taruh N2 nitrogen karena nitrogen itu gas terbakar. Sama ada O2 dalam kutip sisa. Oh ya, sama ada yang kurang. F3. Nah, ini kurang lebih blok proses kita ya. Nah, habis itu kalau udah kayak gini, kita mau step kedua kita itu ada di hitung ininya apa? Hitung mol bahan bakar. Nah, ini caranya adalah kita kan punya C, misalnya si C ini kan 50% massa dari aliran umpan ya, berarti 100 kilo. Nah, ini kan dia kan baru satuannya kilogram ya. Nah, kita pengen ini tuh ubah jadi mol dengan cara bagi dengan AR. Nah, AR dari atom C itu kan 12 kilogram per kilomol. Nah, dari sini dapatlah kurang lebih 4,167 kilomol ya per jam, karena ini satuan itu
laju massa ya. Habis ini kita juga punya H itu kan 4% ya, 6%, sorry, 6% ini, terus dibagi sama air yang H itu 1 ya. Di sini kita bakal dapat 6 kmol per jam. Habis itu ada juga oksigennya kita tulis ya, persentasenya itu 0,44, terus dia umpannya kan 100 kilo. Nah, air dari atom oksigen itu berapa? Atom oksigen itu 16. Nah, dari sini perkalian kita bisa dapat sekitar 2,75 kmol per jam. Oke, sip, ini udah selesai. Nah, kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, di step selanjutnya, di langkah selanjutnya, kita bakal hitung stoikiometri pembakaran atau si combusting ini ya. Nah, dimulai dari pembakaran C. Nah, C ini kalau ada kata-kata dibakar pasti akan kita sandingkan dengan O2. Nah, C kalau dibakar menjadi CO2. Nah, di sini kita mulai masukin si C-nya ini. Bisa dibilang gini, kan mula-mula reaksi sisa. Kalau misalnya mula-mula 4,167, lalu katanya itu kan dibakar dengan sempurna ya. Nah, berarti bisa dianggap ini tuh bakal habis kayak gitu ya. Nanti ini sama, perhatiin ini ya koefisiennya ya, kayak gini nanti ya. Nah, kayak gini dapat. Habis itu bentar, kita tambah halaman dulu. Nah, habis ini kita lanjut ke perhitungan stoikiometri untuk hidrogen. Atom hidrogen kita bakar, ketemukan dengan O2 menjadi H2O. Nah, si ini H2 nya kita masukin lah. Oh, ini belum setara ya, ini O2, ini O, berarti kita taruh 2, ini taruh 4 ya, biar setara. Oke, udah setara reaksinya. Kita tulis dia tuh di sini hanya 6 kmol. Ini untuk 4 koefisiennya. Berarti kalau untuk 2 itu setengahnya kan. Berarti kita pasang 3 di sini. Ini O2, kalau oksigen kan 1 ya. Ini 4. Berarti 1/4 dari ini adalah 1,5. Ya, jadi begini. Nah, lalu yang terakhir nih, kita punya gas oksigen ya. Nah, kalau di pembakaran oksigen tuh gak mungkin bakar dengan oksigen, tapi yang ada atom oksigen tuh akan berubah jadi gas oksigen kayak gini. Cukup kayak gini. Ini udah setara. Kita masukin ini ya 2,75. Lalu ini 1,375. Oke, coba mau. Nah, kalau udah kayak gini, step selanjutnya apa? Dari sini kita kan di sini udah punya, ini kan ada ini, ada ini, ada ini. Nah, kita bisa ngitung, namanya itu kebutuhan oksigen stoikiometri. Nah, dari sini cukup jumlahkan aja ketiga ini. Berarti NO2 stoi itu sama dengan apa? 4,167 ditambah dengan 1,5 dikurangin. Kenapa dikurangin? Karena di sisi kiri ya. Kalau kalian perhatiin, ini C sama H itu dia tuh reaktan, di sebelah kiri panah, sedangkan kalau ini di sebelah kanan ya. Makanya dikurangin 375. Kita bakal dapat nilai sebesar 5,792 kmol. Habis dari sini kita kan punya mol udara, mol O2. Habis ini kita bisa ngitung mol udara ya. Mol udaranya itu adalah simpel aja kan, oksigen itu 21% ya. Berarti perbandingan atau rasionya adalah udara itu 100%, si O2 tuh 21%. Nah, ini dikalikan dengan ini aja. Nah, kayak gini. Kita di sini bakal dapat ini tuh sekitar 27,58 kmol per
jam. Inilah mol udara, tapi ini kan masih stoikiometri. Kita habis ini bisa ngitung ini step 4, sorry. Step 4 kita bisa hitung ya udara aktual. Nah, kita tadi udah ngitung kalau N udara itu adalah berapa? 27,58 kmol per jam. Nah, terus di soal disebutkan kalau dia tuh udaranya berlebih 50%. Ya. Berarti EA-nya itu atau excess air itu 50%. Nah, berarti gimana N udara aktualnya tuh? Nah, kita bisa tulis kayak gini aja. 27,58 dikalikan dengan bisa bilang 1 ya. 1 ditambah 0,5. Nah, ini tuh adalah si excess air-nya. Oke. Dari sini kita hitung bakal dapat sebesar 41,37 kmol per jam. Dapat deh. Ini jawaban A ya. Jawaban A. Ini jawaban A kan kita diminta hitung udara pembakaran. Nah, tapi perhatiin ini dia diminta dalam 2 satuan. Pertama mol per jam. Yang satuan kedua itu ini namanya normal meter kubik per jam. Atau itu lebih ke laju volumetriknya ya. Nah, kita di sini mau konversi ke volumetrik. Jam. Gimana cara konversinya? Cara konversinya cukup. Ini kan mol. Ini volume. Berarti kita bisa tulis kayak gini aja. 41,37 kita kali dengan 22,4 ya. Ini adalah koefisien buat konversi ini jadi volume ya, dari mol ke volume. Ini kita bakal dapat sebesar 927 kayak gini ya. Beres deh. Ini A udah beres. Nah, sekarang yang pertanyaan B-nya apa ya? Pertanyaan B-nya itu kita diminta hitung laju gas terobong ya. Nah, sekarang kita bakal nyari ini nih. Oke. Nah, kita lanjut ke step berapa nih? Step 5 ya. Di step 5 ini kita bakal coba hitung gas terobong. Hitung gas terobong. Nah, si gas terobong ini kayak gini. Ini ada mol CO2, ada mol H2O, ada mol nitrogen, ada mol oksigen sisa. Nah, kenapa ada oksigen sisa? Jelas-jelas kalau N2 ini kan dia tuh dapetnya dari udara, aliran udara tapi gak kebakar. Nah, kalau oksigen sisa ini dapetnya dari, kan oksigen tuh ikut ke pembakaran ya, ke stoikiometri tadi. Cuma karena berlebih, ya itu makanya masih muncul lagi di gas terobong kayak gitu. Nah, buat ini si mol-mol ini kita cukup lihat ke sini aja. Ini kan CO2 nih, kita udah ngitung sebenarnya ini CO2-nya, ini si H2O. Oke, kita masukin aja. Ini tuh 4,167. Ini 3 kmol. Nah, ini tinggal nitrogen. Nitrogen dapat dari mana? Nitrogen dapatnya dari gini, 0,79 atau 79% ya, dari N udara aktual ya. Ini udara aktualnya berapa kita tadi? Sekitar ini ya, bentar lupa, 41 tadi, 41,37. Nah, berarti di sini kita bakal dapat sekitar 32,6823 ya, kurang lebih. Ini kalau nyari mol oksigen sisa gimana? Sama caranya kayak gini, 0,21/1 dikali N udara aktual. Nah, tapi ini jangan lupa kita kurangin dengan mol O2 stoikiometri ya. Berarti ini kan 0,21 dikalikan dengan 41,37 dikurangi dengan O2 stoikiometri itu adalah ini ya,
5,792. Oke. Nah, di sini bakal dapat sekitar berapa ya? 2,8957. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini, kita bisa jumlahin. Nah, kita jumlahin, nanti bakal dapat mol flue gas atau laju alir flue gasnya. Nah, kita jumlahin ini semua. Jumlahin ini, jumlahin ini, jumlahin ini, jumlahin ini, bakal dapat 42,745 kilomol. Atau ini bisa aja kita kali pangkat 3 buat jadi satuan itu mol per jam ya. Ya, soal mintanya kan mol per jam. Nah, terus kalau kita perhatiin di soal kan mintanya dia itu ada satuan kilogram per jam kan. Nah, makanya kita perlu konversi ini ke satuan massa. Gimana caranya? Kita harus nyari tahu berapa mR dari si gas robong atau flue gas ini. Oke. Nah, kita bakal cari tahu dulu fraksi CO2. Fraksi CO2 berarti ngitungnya gampang aja. Ini kita masukin 4,167 per total si gas robongnya berapa? Ini ya, 42,745. Dan dari sini kita bakal dapat sekitar 9,75%. Nah, terus kita juga punya komposisi air atau uap ya, H2O. Ini kita masukin sekitar 3 per 42,745. Oke, ini bakal dapat sekitar 7,02%. Lalu lanjut N2, lanjut O2. Nanti N2 itu bakal dapat sekitar 76,46. Lalu O2 nya itu adalah 6,77%. Caranya sama kayak gini. Nah, lalu dari sini kita ngapain? Kita bakal ngitung MR si flue gas ya. Caranya gampang aja. YCO2 dikali MR CO2 ditambah YH2O dikali MR H2O dan seterusnya. Oke. Nah, kita masuk ini. YCO2 itu berarti 0, ini langsung persen aja lah biar gampang. Ya, kayak gini. MR CO2 itu berapa? Ini 12, ini 32, berarti 44. Nah, kalau H2O itu tuh 7,02%. MR-nya tuh ini H2 tuh 2, O itu 16, berarti 18 ya. Lalu buat N2 itu ada 76,46%. Habis itu kita kalikan dengan si N2 tuh 14, berarti itu sekitar 28. Baru yang terakhir komposisi si oksigen ya. Ini 32. Oke. Udah kayak gini, kita dapat MR-nya itu 29,1289 kilomol per ini MR ya, berarti kilogram per kilomol. Ya, kayak gini. Habis itu kita ngapain? Nah, kan kita tahu kalau rumus mol itu sama dengan massa per MR. Nah, kalau ini misalnya laju mol, berarti sama aja kayak laju mol sama dengan laju massa per laju MR. Dapatlah kayak gini. Flue gas, MR flue gas. Nah, tadi dapat berapa kita? Dapat 42,745. 42,745. Nah, terus dikalikan dengan ini ya, 29,1289. Nanti dapatlah kalau laju massanya itu si gas robong adalah 1245,11 ya. Jadi itu udah selesai untuk nomor 1. Untuk menjawab jawaban A, jawaban B. Bentar, ini kasih sedikit tanda, ini jawaban B. Nah, itu aja buat video di kali soal ini. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.